Dulu mah ada komunitas tuh Vario gitu ya. Iya. Brio, Honda. Ada komunitas Tiger. Komunitas pakaian udah ada juga. Apaan? Eger. Masa Eger komunitas Eger? Tiger. Oh. Tiger. Iya. Ya kalau Cosmic tuh dulu kebentuknya karena memang dulu belum ada support dari pemerintah. Udah masuk tapi nggak ada support dari pemerintah. Terus kemudian juga dari importirnya juga mereka masih biasanya sistemnya trading gitu kan. Jadi begitu mereka masukin barang, terus barang habis terjual ya udah nggak ada support. Tapi itu kalian punya dipakai harian nggak sih? Kan belum ada aturan lalu lintas ya tuh pada saat itu. Oh iya. Itu ada satu motor yang memang dia sudah self balancing dan dia bisa jalan sendiri. Tuh kan kayak gini-gini kalau komunitas kita datengin pengen beli mulu. Sebel gua. Anggap tuh sama kayak ibu-ibu bisa naik motor metik soalnya menurut gue. Oh maksud lu semua ibu-ibu mengganggu? Ya. Terus kalau parkir kayak di Indomaret itu kita nggak usah pusing ditarik ke belakang, bisa mundur. Tapi percuma bisa mundur kalau tetap bayar parkir mah. Nah kalau motor listrik karena nggak ada getaran kita lebih nyantai. Tubuh juga lebih rileks. Abang asik banget sales juga ya bang. Asik juga nih. Kayak performance atau Iya betul. Kalau motor itu kan ada ganti oli ya. Kalau motor listrik diapain sih? Halo semuanya, sekarang kalian ada di Ngomong di Depan dan kali ini ada komunitas unik namanya Cosmic. Komunitas kosmetik. Bukan teman-teman. Ini Cosmic adalah komunitas sepeda dan motor listrik. Dulu mah ada komunitas tuh Vario gitu ya. Iya. Brio, Honda. Ada komunitas Tiger. Komunitas pakaian udah ada juga. Apaan? Eger. Masa Eger komunitas Eger? Tiger. Oh. Tiger. Iya. Maaf. Gendang telinga gue ada bolong dikit. Banyak yang ketawa ya. Tapi gini, kan akhirnya ini menurut gue ya. Setelah ya maksudnya gue akhirnya ngalamin akan ada sebuah masa di mana semuanya serba listrik juk. Apa sih yang sekarang nggak listrik? Apa? Belut. Ih, listrik. Belut listrik. Tinggal udang doang yang nggak listrik. Iya, udang. Udah serba listrik gitu. Iya. Mobil udah listrik, kendaraan sekarang listrik. HP listrik. Kita tuh ini penyembah colokan sekarang. Penyembah colokan. Dan gue baru aja ini nih bukan menikmati. Gue baru mau memulai fase dimana gue pengen punya kendaraan listrik. Apa lu mau ngendarain PLN? Apa nih? Lu kendaraan listrik? Genset dong. Genset. Nah ini kan ada teman-teman dari komunitas sepeda dan motor listrik. Iya. Ini kan bagian dari perkumpulan yang ada karena modernisasi. Betul. Ya kan ya? Kau coba kalau kita zamannya batu bara. Komunitas batu bara ya. Iya. Komunitas tambang. Kobar namanya. Komunitas motor batu bara. Kobar. Tapi emang ada motor batu bara? Gak ada. Zaman dulu Ada, pakai steam power, Oh. tenaga uap, Ya kereta. Kayak kereta. kayak kereta api aja. Tenaga nguap. Jalan. Oke bang, bisa diperkenalkan diri buat teman-teman semuanya. Ya. Oke, saya Hendro dari Cosmic Indonesia. Saya Adi Dablong, ya sama. Siapa? Adi Dablong. Oh, Dablong. Iya, Dablong. Bilabong? Dablong. Karena kenapa Dablong? Ya, nama panggung aja sih sebenarnya. Oh, maksudnya dia gampang ngerem. Iya, Kesannya Dablong. Ya. Sama dari komunitas Cosmic juga. Itu pakai H, Jup. Hah? Justru dia nggak itu pakai H. Udah belum. Buat yang nggak bisa ngerem. Cosmic, kenapa sih bikin komunitas begini-begini sih? Pertanyaan brengsek ya. Ngapain sih kayak gini? Ya kalau Cosmic tuh dulu kebentuknya karena memang dulu belum ada support dari pemerintah. Oh, sebelum Kita dari 2007. Udah lama banget. 2007. banget. Dari 2007. Zaman SBY itu. Iya.
Bensin masih jadi parameter keuangan di Indonesia. Betul. Iya. Jadi dari lu ngeganggu berarti dari memang. memang ngeganggu pemerintah memang bener banget. Terus. Jadi memang nggak ada support. Jadi waktu itu sekitar tahun 2000-an awal lah itu udah mulai masuk kan sepeda sama motor listrik ke Indonesia. Iya ya. Udah. Gue baru tahu Tapi dinamo kecil kali ya? Enggak juga dulu Tamiya udah itu, dinamo udah kecil mulai Tamiya. udah mulai 500 watt lah, 500-600 watt lah dinamo. Oke. Gitu. Nah, udah masuk tapi nggak ada support dari pemerintah, terus kemudian juga dari importirnya juga mereka masih biasanya sistemnya trading gitu kan. Jadi begitu mereka masukin barang, terus barang habis terjual ya udah nggak ada support. Gitu. Nah, Nggak ada after sales pula nggak berarti ada kan? after sales. Jadi kemudian akhirnya teman-teman yang sudah menggunakan kendaraan listrik pada saat itu, utamanya sepeda dan sepeda motor waktu itu, ya gabung membuat sebuah komunitas untuk saling support aja nih. Misalnya gitu. jual beli spare part keluar biar bisa Iya group betul, buy iya gitu ya. kampakan kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. Apaan? iya Biasanya on the deal sisaan On the deal, atau deal. habis penjualan. Kanibalan. Gitu. Jadi kalau mau dibilang waktu itu teknologinya baru, tapi komunitasnya kayak motor tua. Oh iya. Jadi nyari spare part apa segala macam Susah. gitu. Susah. Karena nggak Jadi, disupport. Ya nggak, baterai juga waktu itu juga susah nyari Harus baterai. impor juga om ya. Harus impor juga. Iya, bisa Gitu. tuh ABC tuh. Gitu. Jadi Kecil. kekecilan. Kecil banget. Jam Jadi dinding akhirannya gitu. berkumpul jadi satu, menjadi komunitas sepeda dan motor listrik. Tapi pertama-tama dulu berarti mereknya apa? Yang buatan mana lah? Kalau buatan mah China ya om ya. Buatan sih tetap China banyakan ya? dari China memang, karena mereka dari 2000-an awal itu mereka sudah mengembangkan teknologinya memang. Nah, Oke. masuk ke sini itu Kalau expert tuh pasti ngomongnya China ya. Kalau Cina tuh bocah kampung. Kalau Cina buat tukang jualan handphone. Yoi. Lanjut. Oke, lanjut. Waktu itu jadi gue jadi lupa mau ngomong apa. Iya, gara-gara China nih. Makanya kalau brand pertama itu kayak itu ya Treco lah. yang Treko, Imoto, ada Tiger, Imoto. Imoto. Apa? Imoto tuh dulu yang bawain si Modern Group yang Fuji Film. Oh iya. Nah dulu tuh di setiap gerai cuci cetak foto tuh ada motor jualannya tuh. Oh gitu. Ah. Ada jualan motornya? Iya. Oke. Ayo cetak motor sekalian beli motor. Iya, Cetak foto sempat sekalian itu beli sempat. motor. Harga berapa pada saat itu? Kisaran harga? 6 jutaan. Hah, murah ya? Waktu itu Mahal 6 dong jutaan. di tahun itu mah. Di tahun sorry. itu. Sorry. Iya mahal. Betul. Betul. Ya sama waktu itu kalau nggak salah Sebandingnya sama apa? Kalau motor Jepang biasa? KZN? kalau nggak salah Legenda deh waktu itu. Legenda. Zaman Astrea Grand. Astrea Legenda udah itu Ya, udah Legenda. Legenda. Legenda Legenda dua tuh ya? sekitar 8 atau 9. 8 Hmm. atau 9 jutaan. Lumayan lah ya. Lumayan harganya. waktu itu. 6-7 jutaan. Itu baterai. Baterai Nah, kalau sekarang kan orang jualan kendaraan listrik itu kan ada garansi baterai. Dulu Seumur kayak hidup, gitu kan. seumur hidup Ada bahkan. 8 tahun, nggak ada yang seumur hidup. Cuk. Ada yang seumur hidup. Orang tuh nggak ada yang tahu umurnya hidupnya sampai kapan. Subhanallah. Dia juga. Salah tuh ngomongin takdir. Ada nggak yang kemudian jadi waktu itu kan ada nggak tuh jaminan-jaminan baterai berapa ada, lama? waktu itu sih ada. Waktu itu antara ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu. Pendek-pendek banget ya? Iya, sampai saat ini kalau untuk sepeda motor emang juga Iya. Maksimum masih di banget 3 ya? tahun ya. maksimum 3 tahun. 3 tahun. Maksimum Sampai 3 hari ini juga begitu. tahun. Sampai hari ini. Oh beda sama mobil berarti. Beda Mobil ya. beda sama mobil. Karena mobil itu size baterainya kan cukup besar. Kan baterai tuh ada litium, ada apa? Ada Polimer, polylithium, Iya Lipo, pokoknya litium, Nah, polimer, dulu sama tuh jenis baterainya kayak gimana sih? nikel. Iya, nikel sama apa? kita bilangnya silk acid. Jadi baterai asam timbal. Jadi yang kayak baterai UPS itu loh. Apa tuh baterai? UPS tuh uninterruptible power system. Power supply. Kayak ini, kayak aki, beda lagi. Ini yang kering, aki kering. Iya, Aki kering. kering. Iya, Aki benar, berarti kering. aki kering. Gitu. Jadi memang- kakek udah tua terus nggak pernah minum. Oh, Iya. aki kering. Aki kering. Aki kering itu kayak jokes ini ada apa namanya nikah
Mas karat. Mas-mas yang udah mau meninggal. Mas karat. Pakai kering. Nah terus agenda-agenda kosmik ini apa aja sih? Penasaran. Pada saat awal-awal. Pada awal-awal. Pada saat awal-awal ya kita buat sebuah forum kan dulu masih di mailing list. Mailing list Yahoo. Oke, ya. Yahoo mailing list. Iya. Dulu ada. Belum tahu dia. Pasti dia udah nggak tahu. Nggak tahu, gue paling buat bokep doang dulu mas. Bokep doang. Bokep. Iya Naruto XXX. Iya. Gue soalnya ikut milis, misalnya milis sehat tuh di Yahoo juga. Jadi ya gitu kalau misalnya ada kawan yang pemilik motor listrik, kemudian ada kesulitan, kerusakan apa, itu bisa konsul. Nanti kita jawab bareng-bareng kayak gitu. Terus ada misalnya ada parts yang rusak, siapa nih yang punya, nanti kita saling bantu lah gitu. Jadi memang pada saat itu intinya adalah kita untuk saling bantu sama transfer knowledge lah gitu loh. Tapi itu kalian punya dipakai harian gak sih? Kan belum ada aturan lalu lintas ya tuh pada saat itu. Justru makanya itu enak waktu itu. Gimana enaknya gimana nih? Penasaran nih. Itu enak. Gak ditilang, gak apa, Udah gak ada usah pakai tilang. helm. Emang dianggap sepeda. Emang dianggap sepeda. Gitu. Belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Aturan itu baru benar-benar dilaksanakan itu sejak 2019 lah kalau Buset, kita baru bilang. banget tuh, grass 2018 udah mulai tapi abu-abu, tapi 2019 Oke. itu baru benar-benar. 2020 lanjut tuh beberapa peraturan yang menyokong tentang elektrifikasi kendaraan ini keluar semuanya. Iya. Nah waktu belum ada aturan itu, pernah nggak touring bareng-bareng tapi ketemu polisi bingung? Pernah nggak ada cerita ketemu polisi bingung aja deh? Enggak, polisinya yang bingung. Iya, polisinya bingung. Polisinya yang bingung. Kayak gimana? Ya polisinya yang bingung, ini apaan gitu, nggak ada motornya, nggak ada mesinnya Nggak ada kan. mesinnya, betul. Mau dibilang sepeda enggak, tapi mau dibilang soalnya motor pernah juga juga belum nggak ada ada. kan mau turunnya. Iya, ada yang ada yang enggak. Gitu. Tapi ya intinya ini wilayahnya abu-abu jadinya gitu. Secara peraturan mau dibilang motor. Oh polisi nggak punya kuasa untuk nilang dan lain sebagainya. Ya karena pada saat itu pun juga kemampuan sepeda yang ada pada saat itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai sepeda motor. Oh kecepatan maksimum berapa ya? Ya waktu itu kecepatan maksimumnya paling cuma 30, 35 gitu. Pelan. Jadi memang pelan. Tetep aja kalau nabrak nggak pakai rem juga patah tulang 30. Tulang siapa? Tulangku. Gitu. Iya, 30 sampai 35 km per jam maksimal itu pun dalam kondisi loss banget ya. Iya. Tapi bentuk motor listrik zaman dulu tahun berapa sorry? Tahun 2007 tuh ya. kan kalau saya tuh dulu liatnya yang listrik tuh yang ada pedalnya. Motor saya belum pernah ngeliat soalnya di tahun itu. Ada bentuknya sudah memang. Jadi kalau di Cina itu dulu mereka mengkonversinya adalah dari motor-motor yang 50 cc 2 tak. Oke. Nah, itu kemudian sama mereka diganti dengan menggunakan dinamo. Jadi 50 cc 2 taknya dicabut, dikasihin dinamo. Nah, itu kemudian mereka pakai sebagai sepeda motor listrik dan itu banyakan juga masuk ke sini. Gitu. Jadi bentuknya itu memang kayak apa ya? Ini kayak ya Suneo itu tau nggak yang ini panjang Kimco Kayak Kimco ada. yang panjang tuh depannya tuh. Gak tahu saya. Pino yang lama tau nggak? Yamaha Pino yang lama. Yamaha Pino. Iya. Terus Kimco kan ada satu yang moncong gitu kayak Suneo. remnya di kaki. Oke. Remnya di kaki. Nah, itu juga ada tuh yang masuk sini dalam bentuknya udah motor Oh tapi listrik. rata-rata istilahnya yang karoserian Cina juga ya semuanya. Iya, gitu. Oh. Jadi seperti itu. Ini unik juga, tapi yang pertama kali kepikiran punya itu karena kalian lihat di Fuji tadi di Modern Group itu atau sebenarnya ada niatan ngambil langsung dari sana? Kalau saya pribadi sih saya mainnya masih di sepeda sampai saat ini. Dan saya melakukan konversi sepeda dalam artian dari sepeda yang tadinya sepeda biasa goes terus kemudian saya jadikan sepeda listrik. Gitu. Jadi saya mainnya dikit konversi. Nah, kalau Adi udah yang generasi beli dari pabrikan motor gitu. listrik. Oh gitu. berarti Bang Hendro tuh modif, bocah modif. Kalau saya modif gitu. Modif. Gitu. Nah,
Ya kesini-sini mulai banyak nih yang masuk importirnya nggak yang tadinya kan sistemnya mereka hit and run ya. Jadi masukin berapa laku habis terus udah hilang. Nah habis itu mulai tahun 2012 lah 2012 tuh mulai banyak yang konsisten gitu. Sampai kemudian momentumnya di 2019 itu keluar peraturan presiden tentang kendaraan listrik. Oke. Udah mulai ngatur tuh Pak Jokowi tuh. Yoi, itu mulai diatur, ditata. Berarti udah ada SIM-nya, harus ada SIM-nya dan SIM-nya pasti. Kalau untuk yang kelas sepeda motor Sama dan tetap mobil SIM C. sama SIM C. itu mulainya kapan tuh? Sebelum abu-abu kan? Sebelumnya abu-abu sih kita masih ya polisi masih ya dan tidak gitu kan. Itu di sekitar 2018 itu sudah mulai sih sebetulnya. Oke. Oh harus punya SIM. Untuk yang kelas sepeda motor. Oke, berarti kan ini ada klasifikasi nih sekarang, ya kan ya? Klasifikasi sepeda dan klasifikasi motor. Ini coba biar teman-teman penonton mungkin tahu, termasuk ya gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Iya. Gimana mengkategorisasikan antara motor sama sepeda? Biasanya sih kita berpacunya di kecepatan. Kalau menurut peraturannya kecepatannya itu lebih dari 25 km per jam itu sudah dikategorikan sebagai sepeda motor. Itu yang kurang dari 25 km per jam itu dikategorikannya sebagai sepeda. Gitu. Itu kalau dari kecepatan, kalau dari mungkin fisik biasanya kalau sepeda itu ada pedalnya. Biasanya ada Tapi kalau ada yang bohong gimana? Ini modal motor dikasih pedal aja, pedal imitasi gitu. Kan ada rantainya dia nyambung ke BLD ke si dinamo belakang itu kelihatan pasti. Oh gitu. Iya. Ada. Itu bawaan pabrik udah. Bawaan Bisa pabrik. bocoran. Gitu. Ini ada pedalnya mas, tapi 100 km per jam bacot. But so far tuh sesimpel dari kecepatan ya. Iya. Walaupun bisa nggak sih sebenarnya misalnya nih kita punya kategori sepeda, terus di-tweak dan di-tune jadi kecepatan motor. Ya bisa aja. Bisa. Karena menurut gua kayaknya itu mungkin. Bisa aja, tapi Kalau ditun tuh kan kalau motor dibobok tuh ya. Iya. Kalau motor listrik, sepeda Remap listrik ya? dia Remap apain? jatuhnya. Remap. Kayak itu ya. bisa di remap, bisa tambah baterai, bisa tambah controller. Sorry, ganti remap tuh diapain sih? Gue kan awam banget nih. Di setting Di jadi set- kayak di program softwarenya di program Software ulang diprogram lah. ulang. Oh pakai software. Iya. Ya, semua mobil-mobil yang sekarang kan banyak yang kayak gitu. Kan mobil sekarang kan kalau pakai ECU, Kayak ECU itu Pakai- Oh ya. ECU-nya itu yang di remap istilahnya. Di remap. Di program ulang. Oh berarti sama kayak motor ini ya, motor yang Yang injection. injection ya. Iya, Injection. motor injection gitu. Iya. kalau pengen kencang pengen Oh bisa diatur irit, AI bisa. tuh. Bisa dari jauh diatur itu kalau teknologi udah kenceng. Wis, ya. Pakai AI. Wis, Jadi kemana nih? Jadi kayak Ramadan. Kok ke warteg? Gitu. Kalau motor listrik udah ada juga yang kayak gitu. Sudah ada. Udah ada yang diatur dari jarak jauh. Kemarin kita habis dari China ya. Iya. Itu ada yang memang dia sudah Abang self. dari Cina naik sepeda. Iya. Kebetulan kita ada naik kunjungan. motor kan tadi. Kebetulan kita ada kunjungan ke pabrik kemarin. Oh, iya. Itu ada satu motor yang memang dia sudah self balancing Iya. dan dia bisa jalan sendiri. Self balancing. Jadi kayak iya gitu. Iya. Iya. Nggak usah dinaikin dia bisa jalan. ngedance kayak gitu. Anjir. Bisa ngikutin kita. Teknologi. Teknologi ya. Teknologi. Ya. Jadi tuh kan kayak gini-gini Memang nih udah kalau sampai ke sana komunitas sih. kita datengin pengen beli mulu. Sebel gua. Ya ada duitnya nggak lu? Ada lah. Bagus. Kalau motor ya. Kalau beda ora. Tapi kan gua tuh sebenarnya ada sedikit keresahan lah nih. Karena walaupun kategorinya sepeda gitu, menurut gua secara fisik dan kecepatan itu tetap gini, anak kecil kalau naik sepeda dibilang jangan ngebut, kita masih bisa ukur. Ya. Kalau pakai sepeda listrik dibilang jangan ngebut, kan susah diukur ya. Apalagi tetap bisa apa ya? Gue anggap tuh sama kayak ibu-ibu bisa naik motor metik soalnya, menurut gue. Oh maksud lu semua ibu-ibu mengganggu? Ya. Pede kamu. Pede. Gue nyerang. Ya enggak gini, kan zaman gue kecil gitu, Ya. tahun 80-an, 90-an, belajar motor itu susah. Kenapa? Karena ada koplingnya semua. Betul. Iya benar. Begitu gue masuk di era semetik-metiknya motor zaman dulu, tetap pakai gigi. Iya. Bebek. Begitu semuanya sekarang udah tinggal gas doang, itu mempermudah banyak orang
untuk bisa mengendarai, tapi sebenarnya secara emosional, secara adab tuh belum siap untuk bawa motor, untuk berkendaraan gitu loh. Nah, apalagi dengan yang listrik ini, karena secara bobot bodi tidak seberat motor Mio, Betul. tidak seberat Memang, Beat, enteng. gitu kan ya, Lebih bisa enteng, lebih jadi enteng. sering Tapi sama bisa lebih anak. kenceng. Tapi experience-nya tapi emosinya emosi anak kecil. Nah itu bikin gua resah karena jadi di Makassar nih, di Makassar tuh udah mulai ada penyewaan sepeda listrik Iya. di daerah Ciputranya. Itu kan daerah ruas ekonominya mereka yang lagi paling rame lah. Jakartanya ya di sini ya. Jadi Losari tuh pantainya kan direklamasi tuh, habis Iya. itu kan dibikin daratan baru, Yuk. Iya. dibangun komplek. Nah komplek itu sekarang lagi naik daun, jadi kayak tempat wisata lah. Ya kayak sini PIK 2 lah. Kayak ya. PIK 2. Oke. Gua udah mulai Oke. PIK 2. Bikin penyewaan sepeda listrik. Iya. Ya. Nah kemarin sempat viral, anak kecil nyewa sepeda listrik dipakai nabrakin mobil-mobil yang lagi parkir. Jadi Oke. dia nabrak, panik, cabut. Heeh. Nabrak, panik, cabut. Itu yang nyuruh cabut juga bapaknya tuh. Cabut gak? Cabut gue yang ganti nih. Anak anjing. Maksudnya ngasih experience baru yang mungkin belum tentu seorang anak siap gitu ya. Ya, Karena akhirnya itu mudah digendarai oleh anak-anak kecil menurut gua. Ya, sebetulnya gini, kalau menurut aturannya itu sepeda listrik itu pun ada batasan usia minimum, yaitu 12 tahun itu adalah SMP kelas 1. Jadi SMP dianggapnya adalah sudah bisa dibilangin. Kita Oh, sudah bisa berarti- ngasih pengertian. Oke, berarti kalau ada orang yang emang pakai celana merah, gue cekek boleh berarti? Boleh. Boleh ya? Boleh. Enggak pantas loh. Iya. Sini. Bang saya 14 tahun ya naik-naik. 14 tahun saya, Bang. Gitu. Kalau nggak naik-naik aja ini. Gitu. Iya, Jadi iya. usia 12 tahun itu secara kognitifnya sudah bisa dikasih pengertian. Gitu. Nah, itu yang seharusnya diperbolehkan untuk mengendarai sepeda listrik. Nah, memang masalahnya adalah orang yang menyewakan ini mereka nggak pandang umur, yang penting cuan. Ya, lagi pula kan siapa yang bisa menandakan bahwa mereka umurnya 12 tahun. Kalau KTP kan jelas 17 ya. Iya. Bisa KTP dulu. Ini kan 12 apa Kan penandanya ya? sekarang ada KTP anak. Iya betul. Kan sekarang Iya. ada KTP anak. Ada yang warna Sebetulnya pink gitu. Nah, kita Kartu juga pelajar mungkin ya, Om, ya? Iya. Kartu pelajar itu. Tapi KTP anak sudah ada yang warna pink itu. Iya. Nah, sekarang juga kita juga di Cosmic juga kita berkomunikasi dengan Satpol PP dan Dishub gitu. Ya minimal ada beberapa tempat wisata yang ada penyewaan kendaraan listriknya itu harus dikasihin semacam X-banner. Peraturan tata tertib penyewaan seperti itu. Oh. Gitu. Harus menggunakan helm, harus usia 12 tahun ke atas. Terus kemudian apalagi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi memang Kakinya lengkap. betul gitu, tidak ada beberapa sepeda listrik yang tidak pantas untuk dipakai berboncengan karena wattnya terlalu kecil gitu. Oh, yang ngeden. Itu ngeden. Nah, itu juga harus ditaruh di situ. Ya, memang kita tidak bisa memaksakan penyewaan itu secara full untuk melakukan peraturan itu, memberlakukan peraturan itu, tapi minimal itu sudah tertulis. Oh, gitu. setidaknya dipampang lah. Karena Dipampang. bisa aja yang saya tuh mau minjemin keponakan saya masih umur 2 hari. Kalau Masih merah banget itu. masih merah bet Kalau itu 4 sih. hari masih oke. Kadang kan bisa aja saya nyewain buat keponakan saya yang umur 8 tahun. Saya nyewa pakai identitas saya, tapi yang pakai ponakan saya. Ya, itu memang juga sudah pernah kejadian. Nah, Dulu itu ada namanya Migo. Migo itu yang menyewakan rental Oh, iya, dari iya. satu station ke Betul, Migo betul, station betul. lainnya. Itu pakai aplikasi. Jadi orang tuanya yang masuk aplikasi ngasih KTP, tapi kemudian sesudah yang pakai anaknya gitu. Nah, tapi kan kita tidak bisa menyalahkan Migonya. Kita harus menyalahkan orang tuanya gitu. Kalau sampai dalam kasus rental di Makassar pun harusnya orang tua juga yang aware. Betul. Gitu. Kita tuh selalu punya masalah mengenai kemajuan teknologi dan kemampuan masyarakat menerima kemajuan teknologi tersebut. Selalu Betul. punya masalah itu menurut gua ya. Kita tuh
yang gue bilang gagap teknologi itu bukan berarti gagap untuk menggunakannya, tapi gagap untuk bertanggung jawab ketika menggunakannya. Itu selalu gagap tuh kita tuh. Nah, setuju. Hal-hal seperti itu tuh. Setuju. Jadi ya itulah masalah penggunaan internet kita sebagai netizen itu kan gagap, bukan gagap teknologi kita sebenarnya, tapi gagap adab gitu Gagap loh. adab. Selalu begitu gitu loh. Nah, gue tuh kemarin pada saat sepeda listrik masuk, motor listrik masuk, concern terbesar gue adalah, ini nggak ada ini aja, motor matic aja udah masalah ya. Soalnya Gimana caranya meyakinkan? Misalnya gini, gue punya ibu tiri lah gitu loh. Yang menurut gue ya seperti, kan beda nih kalau kita sebagai pengendara kendaraan bermotor gitu. Insting, naluri, feeling, kemampuan untuk menganalisa dan mengolah informasi dalam waktu cepat di sekitar kita ketika harus belok kanan, di belakang ada apa. Itu beda banget tuh kalau udah terbiasa mengendara dengan adab ya. Iya. Kalau yang nggak ada kan tiba-tiba dari kiri mau belok kanan. langsung motong. Ini ngotot di mobil nih. Itu yang menurut Masih gua, banyak tuh. waduh. Ibu-ibu tuh. Sementara ada beberapa pasal hukum yang menurut gua, gini deh, lo berapa kali ngelihat dashcam, netizen debat yang mana yang salah. Iya, padahal lawan arah, tapi yang lawan arah iya kenceng ya. Gue bilang nih kan, kita netizen aja akan selalu beranggapan bahwa kepecah dua gitu loh. Yang mana yang salah nih? Yang bawa mobil karena kemudian dia berada di jalur Land Hogger aja, ya kenapa sih lu gak ngambil kiri aja? Salib gak ada masalah kok gitu misalnya gitu. Tapi kan salah dan benar itu kan sebenarnya harus by the book ya. Iya. Harus ada yang ngatur, harus ada yang Harus ada aturan. Betul gitu loh. Gak bisa pakai tata krama misalnya. Ibu-ibu tuh mau lewat lo dari kiri, kasih lewat dong lo yang muda. Kan gak bisa. Begitu di jalan raya. Iya. Udah tahu Bener tata nggak? krama kamu. Tapi kalau ketabrak ternyata ibu-ibunya udah tua, kan kesannya kita kayak nabrak orang tua. Iya, penjahat kayak penjahat. Kayak penjahat. Padahal ibu-ibu lawan arah, kan bisa juga. Intinya gitu sih. Nah, kalau dari teman-teman Cosmic, punya nggak media atau instrumen atau ya gue sih nggak bilang kalian harus bertanggung jawab juga sih. Yang bertanggung jawab kan sebenarnya biar gimana pun juga aparat penegak hukum ya. Iya. Gitu loh. Tapi kan masyarakat tuh sekarang selain punya fungsi monitoring atau fungsi mengawasi peraturan, juga harus punya kesadaran tentang mensosialisasikan Iya. aturan-aturan yang ada. Ada nggak sih programnya kalau dari Cosmic? Penyuluhan-penyuluhan gitu. Kalau kita memang kan kita banyakan mainnya sekarang ini di Facebook group. Oke. Di Facebook group. Jadi orang yang sudah mulai Kelihatan sih tertarik. kayak kalau orang tua. Masih di Facebook. Gue udah tantan. Masih. Ngopi dulu kali. Ngopi Ya dulu. iyalah, ya iyalah orang mulainya aja dari Yahoo. Gampang banget ya. Bukan Friendster ya. Friendster juga. Iya, tapi dari Yahoo. Oke. Jadi dalam artian kita selalu repetition sih ke di media kita untuk member-membernya kita untuk mengingatkan hal itu. Nah, sebetulnya juga ada yang menarik karena ketika anak-anak dikasih untuk menggunakan sepeda listrik di umur 12 dan sudah bisa mempunyai logika untuk istilahnya diomongin lah gitu kan. Kita sih sebetulnya berharapnya adalah ini menjadi media mereka belajar sebelum mereka naik level ke kendaraan bermotor. Oke. Gitu. Jadi ketika mereka masuk ke kendaraan bermotor, minimal mereka sudah mempunyai kebiasaan yang baik dulu nih. Karena di sepeda listrik itu kan kecepatannya terbatas, hanya 25 sampai 35 km per jam. Gitu. Jadi mereka sudah bisa mulai mempunyai reaksi yang bagus terhadap lalu lintas, mempunyai kesadaran lalu lintas yang bagus untuk kemudian mereka masuk ke kendaraan bermotor. Apakah dia tetap mau ke internal combustion engine, mesin bensin, atau mau ke motor listrik gitu. Itu sih harapannya kita seperti itu sebetulnya. Tapi yang jadi masalah juga menurut gue ya, sekarang tuh nggak kayak dulu tuh banyak sekali daerah-daerah tempat atau lapangan yang dijadikan sarana fasilitas belajar mengendarai. Nah, Itu tahun berapa itu? Gua belajar mobil tahun
tahun 92 itu di Cibubur masih ada. Masih sebelum ada. Junction. Betul. Belum ada junction dulu. Belum ada. Jadi ada palang-palangnya gitu-gitu kita belajar Ada mobil tempat semua di belajar sana, nyetir ada tempat mobil. belajar. Iya. Kalau gua sekarang nggak ada. Nah, sekarang tuh nggak ada. Jadi dan gue jadi kayak ngerasa bahwa hak untuk belajar mengendarai bermotor cuma buat orang kaya yang kompleknya sepi. Yang lainnya udah rapet-rapet. Bisa sih orang miskin lewat komplek kaya, cuman diplototin satpam. Diplototin satpam. Siapa nih bocah-bocah lapar ini? Jadi berat gitu loh maksud Ya, gue ya, kalau ya. menurut gue kayaknya nggak cuman sekedar masalah penyuluhan deh. Jadi kayaknya kita tuh butuh ruang dan tempat untuk Tapi nggak tahu juga. Kita kan sekarang udah autonomous driving mulai. Apakah nanti kita butuh untuk belajar nyetir? adabnya loh. Maksudnya gini kan adabnya. Ketika semuanya sudah autonomous? Gue ngerti, tapi kan tetap harus dimulai dengan adabnya. Sorry, otonomus nih apa nih? Semuanya serba otomatis. Oh Jadi mobilnya nyetir sendiri Nyetir ya? sendiri. Kan udah banyak kayak Tesla Udah dan banyak. segala macam kan udah Udah autonomous. Udah otomatis. Kalau udah autonomous level berapa tuh? Level 4 apa kalau nggak salah. Iya. Itu kan dia udah bisa jalan sendiri. Oh, Apakah yang di kita masih Inggris. butuh tempat untuk nyetir, belajar? Oh. Tapi kan itu kan masih, kalau gue rasa tetap masih. Kenapa? Karena nanti sistem itu akan dibentuk oleh adab yang kemudian kita punya. Misalnya nih, kalau mau ngomongin siapa yang akan duluan berhenti ketika kemudian berpapasan misalnya. Itu kan tetap ditentukan, bukan masalah sensor doang gitu loh. Ya kan? Tapi sensor itu harusnya dibentuk oleh adab yang kita punya. Gak bisa dong kemudian teknologi itu tidak mengikuti tidak mengikuti peradaban manusia. Iya. Kan peradaban manusianya yang kemudian disupport oleh Teknologi harusnya. Harusnya memang pengambil keputusannya tetap manusia. Jadi kalau Gitu. suatu saat nanti pun itu ada, yang gue bayangkan adalah yang sekarang anak-anak umur 10, 12, 17 yang mau akan menghadapi teknologi itu gitu. Dan setidaknya nanti kalau suatu saat nanti kebijakannya muncullah semua level 5, level 6, level 7 itu sekalipun gitu ya. Gitu kan. Udah pakai jetpack itu. Mesinnya kan kita mobilnya kan tetap impor ya. Akan tetap diinjek oleh pemikiran-pemikiran kita gitu loh. Iya. Buat gue tetap penting sih kalau itu. Tetap penting. Karena dulu ya, gue tahun 89 SMP pernah minta beliin motor sama bokap gue. Oke. Bokap gue tuh cuma ngasih syarat satu. Lo apal dulu jus ama baru boleh gue beliin motor. Masya Allah. Gue waktu itu kesel karena gue ngerasa bokap gue punya duit. Masa beli Grand 93 aja kagak bisa sih gitu kan. Masa kudu ngapal? Masa kudu ngapa ngaji. Emang Tapi- kalau ngapal gue bener lancar di jalan enggak gitu. Itu motor pertama gue tuh Grand 92. Sama. Grand 92 gue juga. Gue Grand Oh, berarti 92. udah hafal dong. Akhirnya tetap dibeliin oleh nyokap gue. Jadi apa-apanya doang Bokap ya? gue gak ngasih. Karena gue gak hafal. Jadi waktu itu gue begitu udah jus 30 apal. Gitu kan harusnya cuman apal beberapa. Nyokap gue lama-lama kasihan. Udah usaha. Iya. Gitu. Yang penting Ya udah udah. usaha dulu. Dibeliin lah. Bokap gue datang. Kok udah beli motor? Enggak, lu tahu nggak nyokap lu kenapa ngasih? Bapak aja nggak hafal. Sosokan nyuruh anaknya nih. Bokap gue tuh di Makassar masih. Gue tinggal di Jakarta duluan. Oh, iya. Gitu. Jadi kayaknya bukan karena itu. Bukan karena bokap gue gak hafal. Nggak usah klarifikasi, bercanda. Pembelaan banget. Aku gini, takutnya kalau kamu hafal, ibu juga disuruh ngapalin. Itu yang bener. Karena abis itu nyokap gue minta beliin Starlet. Pakai budget lagi loh. Lebih mantep lagi. Itu bukan jus alma lagi. Harus hafal 30 jus juga itu. Gue dibeliin akhir tahun 92. Gue inget banget tuh grand pertama gue gitu kan. Nah terus, tapi setelah gue sekarang jadi seorang ayah gitu ya. Gue akhirnya mengerti. Sebenarnya bokap gue tuh bukan masalah ngapal Qurannya. Dia berharap gue nanti jadi punya adab kalau di jalanan. Karena selesai gue beli motor itu, seminggu kemudian gue kecelakaan. Oh itu pasti. Gue juga. Seminggu kemudian gue Ngerasain juga ngebut dalam keadaan hujan. Harusnya gue jemput adek gue pulang sekolah. Ya, gue telat, gue sibuk main. Wah, akhirnya ngebut. Gue ngebut akhirnya, ngebut nabrak angkot jedar di sini ini nih sampai sekarang masih ada. Nggak usah pamer otot, nggak usah. Di sini juga. Di sini. Tapi bokap lu marah nggak? Tuh kan gara-gara nggak apal jus ama nih gitu. Tadi marahnya gara-gara nggak hafal ya. Bukan itu dia marahnya. Apa tuh?
Klarifikasi lagi. Duit baik. Ini kan ganti angkot sekalian jadi. Iya, kan jadi charter angkot ini mah jadinya. 3 mau berobat ya. Tapi gue akhirnya di situ, oh iya ya. Gue harusnya jadi gini, gue dianggap tidak mampu menguasai manajemen waktu, menguasai emosi gitu loh. Itu belum pantas. Gitu. Bisa. Jadi ya itu makanya akhirnya anak gue begitu pengen minta beliin motor gitu. Jawaban gue gini, ayah bukannya nggak mampu. Yang ayah takutin kamu nggak mampu menguasai emosi, nggak mampu menguasai keadaan ketika ada di jalan raya. Bukan ayah nggak mampu beli motornya. Terus anak lu respon apa? Aku hafal juz amma. Iya lagi. Iya beneran lagi. Bener kan? Udah apa deh. Balik lagi motor listrik. Nah, ya itu maksud gue makanya kayaknya tetap perlu deh. Biar gimana pun juga ya. Iya. Biar gimana pun juga. Seandainya masih ada tuh arena-arena buat belajar. Kan sekarang belajar mobil aja di jalan raya loh. Iya. Oh yang Iya. pelan-pelan. Yang lagi pakai belajar. latihan. Bener loh. Mobil Karena latihan. nggak ada tempatnya kan. Karena nggak ada tempatnya. Karena nggak ada tempatnya. Kalau dulu si bubur dipakai. Dulu Iya. kalau pas belajar mobil di Ancol, waktu itu lapangannya masih gede tuh yang. Lo mah nyari cewek juga tuh. Lagi latihan mobil naik kali Oh iya, di Ancol ada. Di Ancol ada. Sekarang Ancol ada ada. juga. Sekarang nggak ada. Senayan juga dulu ada kan ya? Senayan juga lah ke ada. parkir timur. Parkir Timur. Parkir Ada Timur dulu. Oh sekarang udah ganti. Udah ada isinya udah apa tuh? Nggak tahu udah apa sekarang Parkir Timur. Maksudnya ya udah nggak Enggak beroperasi. udah nggak ada lagi fasilitas untuk Nggak itu. ada, lah. nggak ada, betul. Padahal menurut gue semakin perlu loh. Karena kan makin rapat tuh jalanan. Iya. Iya. Makin Berarti rapat. kemampuannya tuh harus lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi. Adabnya lah yang penting mah. Heeh. Paham Kayak gue nih. paham rambu aja. Gue keluar rumah tuh kayak naik mobil tenang aja. Cuman kalau ada motor goblok kayak kesebutnya gitu. Kontol. Gitu kesel gue. Itu kan harus. Pernah kalau kepikiran kalau bisa klakson yang teriak kontol. Kalau nggak ada motor pelan di tengah, klaksonnya bunyinya bukan ten kayak, woi minggir woi, woi, woi minggir woi. Itu biasanya kalau itu tuh petugas kalau buru-buru tuh biasanya pakai apa sih Om? Kayak speaker gitu. Minggir dulu. Ya. Iya, toa lah. Iya. Nah, tapi ini gini. Buat teman-teman yang ada di Cosmic list electric vehicle itu kan perkembangannya cepet banget ya? Iya, cepet banget. Cepet banget. Nah, ini nggak kalian tuh kalau misalnya mau Cepetnya ngomongin dari mana nih? Ya maksudnya dari kemajuan teknologinya, Ya, Pertumbuhan. Kalau saya ngelihat dari motor listrik yang pertama sampai sekarang, sebetulnya sih perkembangannya kalau motor enggak ya? nggak terlalu signifikan. cuman lebih ke fitur sih lumayan cepet. sih, Om. Fitur Fiturnya iya. Ada Apa penambahan aja tuh? fitur paling gitu. Oh ya, maksud gue bisa nggak cerita perkembangan fitur dari pertama kali sampai sekarang yang paling signifikan apa? Ya sebetulnya apa ya, lebih ke variasinya sih, apa namanya, add-on-nya gitu loh. Ya, Lebih apa ke, itu? ke add-on-nya, misalnya kayak displaynya jadi color sekarang, Ya, terus udah kayak teori. digital. Kalau zaman dulu kan masih pakai Masih- kabel tuh kayak gitu. Terus Oh kemudian- monoponik, poliponik Iya. gitu-gitu ya, ya. itu Oh, kayak oke. gitu. Terus kemudian bisa dihubungkan dengan handphone kayak gitu. Oh. Tapi kalau ngelihat Bisa secara ngeliat maps. Bisa. bisa Bisa mirroring. nyetel musik kayak gitu. Bisa mirroring, bisa nyetel musik. Bisa sentuh. Gitu. Tapi Mirroring. jadinya itu ya gimmick apa namanya, variasi. Gimmick penjualan lah ya. Gitu loh. Tapi secara kayak fungsinya itu nggak terlalu banyak. Nggak kayak mobil ya berarti ya? Nggak kayak mobil. Kalau mobil cepet banget kan ya Kalau fitur-fiturnya mobil tumbuhnya ya? memang Iya. gitu. Tapi kalau motor sebetulnya nggak Nggak terlalu secepat banyak ya? Nggak mobil secepat itu ya? sebetulnya. Gitu. Riding motor listrik sama riding yang combustion engine ngerasa feel-nya ada yang beda nggak? Oh jauh. Jauh. Oh, Beda convention engine apa? Motor Motor bensin. bensin. Oh ya. Beda banget sih, kayak kalau untuk motor listrik sendiri ya, dia kan nggak ada getaran sama sekali. Jadi kalau baru-barunya bawa motor listrik tuh kayak naik karpet terbang kayak gitu.
gitu kan nggak kerasa sama sekali. Enggak, dia belum pernah naik kapal motor terbang. kok, naik motor jangan bohong. Karpet Dia terbang. nggak pernah naik kapal terbang. Iya, tapi kan belum pernah naik kapal terbang. Gue mah udah, udah gue mah. Belum ya? Ya udah percaya gue lah. Udah. Jadi kayak gitu terbang aja gitu. Ya, Enak. suaranya juga nggak bising. Bahkan Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada tapi kalau motor listrik tuh bisa dimaling gak sih? Kan kalau yang bensin kan pakai kunci T. Iya. Nah, motor listrik bisa dimaling. Kunci L. Agak lebih susah. Susah sih. Gampang. Kunci L banyak ya. Kunci L banyak. Yang berapa tuh? Motor listrik itu biasanya ada sistem alarmnya. Hah? Ada alarmnya, sistem alarmnya. Iya. Dari Dan sepeda udah ada alarm. Dari sepeda ada alarmnya. Jadi kalau kita aktifkan alarmnya, itu pun kalau nanti kita geser aja pun dinamonya nggak kunci mau dia. bergerak, Langsung kunci. langsung kunci. Oh. Sistem keamanannya ya. Sistem keamanannya. Soalnya gua kan waktu itu pernah naik ojol pakai motor listrik kayak lah kagak ada bunyinya saya di Iya. depan gitu. Jadi ngobrol juga bisa ngobrol ya sama abang ojolnya. Iya, ngobrol juga kenceng bisa. Jadi yang paling signifikan adalah tidak ada getaran, Tidak ada tidak getaran. ada suara. Tidak ada Terus suara. Terus kalau parkir kayak di Indomaret itu kita nggak usah pusing ditarik ke belakang, bisa mundur. oh iya, bisa Itu salah satu mundur. fitur yang mungkin di motor bensin itu mungkin motor mahal kali om. Tapi percuma bisa mundur kalau tetap bayar parkir mah. Makanya pakainya sepeda. Sepeda. Sepeda nggak bayar. Sepeda nggak bayar parkir, nggak Suatu bayar saat nanti, pajak. nah ini jangan sampai tayang nih. Kalau Iya. tayang, tukang parkir sepeda 1.000 ya sih. Gope-gope mah ada ini kenceng itu. Makanya pakai sepeda. Dan yang pasti kalau getaran itu, kadang getaran itu bikin badan lebih capek. Iya. Jadi kalau Iya kita sih, naik betul, motor, betul. terutama kalau yang di bawah situ kan getar-getar. Sebenarnya gue juga mobil mengalami hal yang sama. Kalau gue kan Vespa, gue tuh koleksi Oh. Vespa kan ya. Iya. Emang gue akuin bahwa beberapa motor gue yang kalau udah kertasnya udah agak Iya. goyang kan getar tuh mesinnya kalau Vespa tuh. Iya. Itu emang lebih melelahkan sih. Iya. Lebih melelahkan. Nah kalau motor listrik karena nggak ada getaran, kita lebih nyantai. Lebih jadinya. nyantai. Tubuh juga lebih rileks. Betul. Abang asik banget sales juga ya bang. Asik juga nih. Kayak asik juga. Kalau tanjakan Tanjakan kalau untuk sekarang sih aman-aman aja. sih. Aman-aman aja. masih aman-aman aja ya. Masih aman. Tergantung Iya, tapi tergantung si motornya ya. motornya, kemampuannya. Kemampuannya. Kan ada motor, Jadi ada. motor listrik kan ada yang buat perkotaan, ada yang siap buat touring kayak gitu. Ya kayak performance atau Iya. Iya, Tergantung betul. CNC Kan lah ya, kalau motor motor itu kan ada ganti oli ya. Kalau motor listrik diapain sih? Ada Enggak. servis Kalau- maintenance siapa? Iya, servis biasanya apa? servisnya paling lebih ke ini aja sih pas mobil kayak kampas rem. Kampas rem, ban Iya. habis, Itu mah biasa, terus itu mah biasa. Mesin. sehat. Mesin, Ya, paling kalau yang side paling drive ada lahar tuh. lahar Kalau- roda. iya. Kalau yang side drive ada. Jadi kan motor listrik ini ada beberapa macam mesinnya gitu loh kalau Yo. dibilang. Ada yang hub, ada yang side drive, ada yang mid drive kayak gitu. Kalau yang side drive itu pakai oli itu. Karena dia pakai gear kan. Oke. Ada Tapi gantinya juga lama ya, Om, ya? 6 bulan Lama. sekali. Lama, sekian ribu Oli kilometer ini lah. oli gardan. Iya kayak buat Garden. rem ya, Iya, buat rem. iya, oli gardan buat gearnya. Nah, kalau anak-anak motor biasanya kan hobinya touring ya. Iya. Kalau kalian sama gitu Sama. juga? Ya spektrumnya sih banyak ya. Iya. Ada yang hobi touring, yang touring jauh, ada yang hobi kenceng-kencengan. Iya. Ya, Kenceng-kenceng yang bisa di bore up juga berarti. Malah- Yang itu ya, malah- yang ada- tadi yang main- remap. Kalau menurut gua kayaknya listrik harusnya lebih kencang daripada combustion engine deh. Iya. Harusnya ya. Masa Memang, sih? Betul. Harusnya. Kan nggak ada tahanan. Gak ada tahanan. Langsung. Terakhir tuh yang teman kita yang drag race itu Iya. yang Drag race listrik. 201 itu di 7 detik besar. Anjir, 7 detik mah kenceng. Kenceng banget. 7 besar. Kenceng banget itu. 7 detik. Dia Iya. torsinya instan sih. Gue soalnya main drag dulu. Di kelas 155 aja dulu 9 aja udah kenceng banget itu. Iya. Itu 9 berapa kilometer tuh? 201 Kemayoran berarti kan? 201 iya. 201 kilometer. 201 meter. 9 detik. Heeh, 9 itu dulu detik. aja udah kenceng banget itu. Kalau 7 detik, buset. Sekarang 7 tapi masih 7 besar. Soalnya yang Itu sekarang kenceng banget itu itu. yang 2 tak itu kan pada di 7 kecil, 72 Iya, tapi gitu kenceng kan. itu, kenceng. Gitu. Tapi kita masih di 7 besar lah, di atas 7,5 lah di atas situ lah. Nggak ada tahanan soalnya kan menurut Iya. gue. Iya, apalagi- memang. Instan banget. Instan Nggak ada banget. Tahanan apa nih? Gua nggak ngerti nih. Gini,
dari kita ngegas itu kan sebenarnya dia langsung laju aja, langsung langsung roda. laju. Oh ya. Langsung Kalau motor combustion engine kan ada proses Motor dulu, dulu, proses dulu, pembakaran dulu. kayak gitu. Pembakaran dulu dari Iya. piston naik turun berubah jadi momen putar, dari putar masuk ke transmisi. Betul. Dari transmisi pindah lagi ke rantai, rantai baru pindah ke roda gitu. Jadi belilah motor listrik. Kalau listrik itu instan. Begitu listrik keluar, dinamo masuk dapat listrik langsung jadi putar Iya, gitu. gitu. Beda, Udah. makanya seharusnya kalau ngomongin tidak di limit ya, Iya, kayaknya loss aja tuh harusnya. aja. betul. Sekarang mobil listrik nih, harga 700 juta, 0 sampai 100-nya bisa 5 detik. Itu setara Porsche. Iya. Yang harganya 3 miliar kayak 5 miliar. Betul, gitu. Udah gak make sense menurut gue. Udah main sense. Udah gak masuk tuh McLaren lu warna apa bos? Udah gak masuk tuh motor listrik. Iya, jadi itu Mobil udah listrik. menurut gue harusnya pasti lebih kenceng. Pasti Iya. dibatasi kan. Memang. Pasti dibatasi. Memang. Gitu. Kalau di hack terus tiba-tiba bener-bener bisa nge-remap power di supply-nya tidak dibatasin kan, waduh, akan sekencang apa itu, bahaya banget. Jadi yang touring pun juga ada. Touring pun kemarin bulan Bali. lalu ya. Iya. Bulan lalu ada yang Jakarta Bali. Jakarta, Waktu Gucci. kemarin kita ke Gucci, Ya, kita Cosmic Gucci kumpul. nih. Bikin Gucci acara. di mana? Itu di Di Tegal, Tegal, Selawi. Oh, Ya, Jawa Tengah, Selawi. Jawa Tengah. Kayak puncaknya Jawa Barat. Oke. Gitu. Nah itu kita ngumpul dari seluruh Jawa itu ngumpul di situ. 200 orang ya Om? Jadi semua ngumpul tuh orang Jawa tuh. Kenapa? Hah? Terus Jawa Pos. dari komunitas kosmik Ya. kita sejawa ngumpul. di Oh ini situ. se-Indonesia sih ya? Iya. Iya. Oh Cosmic ini bukan daerah-daerah, misalkan ini Cosmic Indonesia, ini Cosmic Tangsel, Cosmic Jakarta, bukan ini Cosmic tuh emang seluruh Kalau Indonesia. kosmik saya mewakili yang di Facebook group saya Global. mewakili global Indonesia. semuanya. Tapi ada juga kemudian cabang-cabangnya. ada lagi yang Global. komunitas kecil-kecilnya Kalau Abang Adik? Sama ikut kosmik juga. ikut kosmik. Tapi kemudian dia juga ada. Nih di Jakarta ini kan emang tumplek-blek semua Iya. merek nih. Iya. Nah dia ada ikut lagi dia Bikin kebentuk juga lagi komunitas namanya yang satu brand lah gitu. Satu brand. Brand apa tuh? Kalau gue sendiri ini brandnya Yadea Owners Indonesia. Jadi khusus brand Yadea doang gitu. Khusus brandnya dia. Yadea. Yadea. Oh, ada ya motor. Ada. Ada. Nah, kebetulan kemarin kita ke Cina disponsori sama brand Yadea. Yadea itu. Iya. Yadea. Asik. Nah, Itu salah satu brand besar juga. Kalau Kalau di Indonesia mungkin Masih baru berkembang. berkembang. Masih Tapi kalau berkembang. di Cinanya itu dia nomor 1. Oh udah kayak BED di Cina berarti Iya. ya? Iya. Oh, Cina itu BED nomor 1. Sedunia udah. Sedunia. BED itu Kalau sedunia untuk- nomor untuk 1 motor udah listrik, ngalahin Tesla. Untuk Iya. motor listriknya ya dia. Ya dia sama di Indo juga kayaknya nomor 1. Iya, sekarang BED nomor 1. Nah gitu. Jadi, Tesla nah terus kemudian ada juga Alfa, ada United, Banyak, ada banyak. Gesit, Politron. Waduh, itu udah mulai merek AC tuh. mulai Udah merek AC tuh adem tuh. Sunken aja sekarang ada. Tapi gini loh, BED itu tadinya kan produsen baterai sebenarnya. Baterai, Iya. betul. Awalnya produsen baterai dia. Jadi maksud gua kayaknya kalau di Cina kalau kemudian pengen punya unit usaha yang bercabang kemana-mana tuh kayaknya mudah karena teknologi tuh mereka punya semua. Iya, gitu. betul. Mungkin BED kan bikin baterai, ini bikin sukses orang mulu. Kayaknya gue Aku aja bikinnya bikin gitu ya. mobil lah. Iya, baterai. Sukses. Nggak sengaja sukses. Malah sukses banget ya. Iya. Sekarang iya, iya. Sunken apa Sanek ya yang itu ya keluarin? Sanek ya? Sanek ya. Sanek juga udah mulai. Tapi ngeluarin. kalau soal isu, menurut abang kayak ini kan tambang nikel nih merusak alam nih. Nah, menurut abang bagaimana tuh? Nah, kalau saya pribadi Yo. ini semacam framing sih. Framing. Karena sekarang ini baterai yang dipakai itu basisnya nggak di nikel. Loh, basisnya di mana jadinya? Hah? Basisnya apa? Di Niji, basis basisnya Niji. di Sorry. basisnya Sorry. Yuke, basis dewa. basisnya sekarang di lithium ferry itu besi sama fosfat yang banyak dipakai sekarang disebutnya LFP gitu. Jadi yang berbasis nikel itu sudah mulai bergeser nih. Kalau concern terbesar kalian pengguna nih. Iya. Artinya kan tahu pas biasanya nih ya. Ah. Kita sebagai pengguna justru yang tahu hal-hal buruknya, makanya pengennya kemudian hal-hal buruk ini dieliminasi. Hal buruk apa yang paling kalian takutin dari motor listrik? Hal buruk apa? Ada yang tiba-tiba ngecas HP di motor kalian. Oh itu bisa.
Bisa lagi. Lihat bercanda bisa mulu nih Ya di sini. memang ngecas HP di motor kita bisa, orang ada colokan USB-nya. Iya, ya udah, baik. Ada hal buruk apa yang kemudian mungkin kalian anggap ini suatu saat akan bermasalah nih? Paling hal terburuknya mungkin amit-amit banget ya, baterai sih ya. Baterai kan kalau di Cinanya sendiri ada beberapa masalah kayak meledak gitu ya. Untungnya sih di Indo sih belum pernah. Tapi yang baterai kan di mana laptop kan pernah meledak. Nah itu, iya. Ya, itu ya. sih Itu sangat hal wajar terburuk ya, yang kalau- paling kita takutin ya. Itu aja. Short gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Sebetulnya yang itu semua sebetulnya ada teknologinya. Iya. Pengamanannya sebetulnya ada teknologinya. Untuk baterai yang Kunyah dulu Mempunyai- nggak apa-apa. Nggak apa-apa kunyah dulu. Nggak apa-apa. Aman. Kita nungguin nggak apa-apa. Ketik dulu aja nanti sambil ketik. Aman, jadi aman. memang secara teknologi sudah ada pengamanannya, tapi yang namanya buatan manusia pasti Betul. masih ada cacatnya. Ya fail rasionya tapi cukup kecil lah gitu. Jadi kayak baterai, makanya kenapa kita kemudian sekarang beralih ke LFP karena tingkat keamanannya juga lebih tinggi daripada yang berbasis nikel. Karena kalau berbasis nikel itu ada pengujian tusuk, dia terbakar tuh, Keluar api burst. dia. Keluar api. Tapi kalau yang LFP ketika ditusuk doang. itu cuma keluar asap doang, tapi tidak mengeluarkan panas. Oh. Gitu. Jadi kayak ngebul doang lah tapi nggak keluar api. Iya. Makanya sekarang ini untuk kendaraan roda 4 mobil utamanya, karena kan baterainya besar tuh. Nah itu kebanyakan memakai LFP. Oke. Jadi kalaupun sampai mobil terbalik, kemudian Jadi tertusuk, libom, mobil terbalik jadi Nah. libom. itu jadi Itu mobil dibalik. Bukan terbalik. Mobil dibalik. ya. Jadi Iya. resiko fatalnya itu bisa dikurangi. Iya. gitu. Berapa lama sih kalau ngecas, gue jadi penasaran. Nah itu balik lagi ke motornya. Ada yang bisa cepat. Teknologi yang terakhir deh. Teknologi Kan terakhir. di pom bensin tuh ada 2 colokan tuh, ada yang gede, ada yang 2 gitu. Ya, Nah, itu apa tuh? ACDC sebenarnya. ACDC. 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 Paling cepat teknologinya kalau untuk sekarang yang udah mulai di Indonesia berjalan ya untuk motor listrik sendiri ada yang Sampai 1 jam lah. yang malah udah klaim dari 20% ke 80 itu cuma 15 menit. 15 menit. 15 Oh, cepet menit. juga ya. Ya. Itu teknologi namanya apa? Super fast charging aja. Super fast charging. Nggak, Fast maksudnya, charging. konektornya apa? Konektornya sama? Konektornya sama, dia lebih ke wattnya aja kalau yang gede omnya. Iya. Watt isinya lebih cepat. Tapi saya ngeliat ojol tuh udah kayak tukar baterai. Nah, itu. Kayak Ya. kayak gas. Ah. Jadi dia masuk tuh Iya. ke minimarket, terus diganti, masukin lagi, Nah, udah cabut. Oh, punya baterai cadangan. Bukan Ya, baterai itu namanya cadangan. memang sistem swap. Ini kan Sistem ada- tukar baterai. Motor listrik ini kan ada beberapa macam pengisian ya om ya, pengisian baterai gitu kayak misalkan swab. Sebenarnya saya lebih seneng swab sih sebenarnya kalau semua udah rata. Nggak- Kalau motor listrik pakai swab. nggak enak. makan waktu. Pertama kita nggak usah ngecas di rumah. Kedua kita tinggal Indomaret Alfamart kan banyak yang Iya, Indomaret ya. Kita tinggal masuk ke situ cuma 30 detik udah ganti baterai baru. Kalau ngecas kan minimal ya 1 jam 2 jam. Betul. Ya kan? Kalau Itu mau yang cepat. baru kan. Ya dan masih banyak juga motor listrik yang masih 6 jam. Oh iya. Ngecasnya. Kayak saya punya motor listrik juga masih lumayan lama ngecasnya. Sekitar Buset 40. lamaan main warnet. Iya, jadi ditinggal tidur aja biasanya. Ditinggal main pagi, warnet ketemu, itu. Kayak gitu. Biasa sih kita nggak pernah nungguin. Ngecas Iya. itu kita nggak pernah nungguin. Kita Nah, tinggal tungguin, tidur tinggal biasanya. tidur aja. Oh, pada saat malam. Ada maksudnya. saat malam. Iya. Tapi baterainya ngembung nggak? Biasanya kalau HP kan dicas lama baterainya ngembung. Karena tolak angin. Enggak. Ya ada nggak sih pengalaman jenis baterai ada. baterai kembung? Ada. Ada, bisa. Itu sih tetap kemungkinan Iya. ada gitu. Terus Tapi ganti dong. iya, tapi sekarang gini kayak handphone aja, handphone baru sekarang itu ada namanya night charging. Jadi ada begitu kita colok malam tuh lewat jam 10 itu dia slow chargingnya sampai dia manage sampai dengan di jam 6 itu akan full gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena mereka mendesain bahwa oke, kalau siang hari bisa di fast, dalam artian 10 menit itu bisa sampai 80%. Oh iya. Ya kan betul, benar. betul, Tapi betul. malam itu mereka pakainya slow charging. Betul. Nah sebetulnya di motor listrik itu pun sama perlakuannya. Ada juga. Lebih bagus sebetulnya untuk pemakaiannya slow charging. Iya. Jadi kita akan berhitung aja kebutuhan kita dalam sehari itu berapa kilometer. Nah malam itu kita charging itu harus sudah bisa memenuhi kebutuhan kita bertransportasi
di siang harinya dalam satu hari. Tapi kalau untuk kebutuhan darurat kan mendingan punya baterai tambahan ya berarti ya. Iya. Kalau punya Ribet baterai, bawahnya ya. kalau saya sih Enggak, maksudnya buat di rumah. Pada saat slow chargingnya belum selesai, setidaknya bisa diganti gitu kan. Kalau misalnya dalam keadaan darurat atau Nggak emergency. gitu juga karena kan baterai motor listrik kebanyakan kan ditanam. ada Udah banyak nempel sama bodi. ada yang Iya. ada Kayak mobil. Udah kayak iPhone baru, iPhone. ya ada yang sebetulnya ada yang ditanam, ada juga yang removable gitu. Nah sebetulnya tergantung dari konsumen juga, dari penggunanya. Dia lebih mau milih yang mana, yang tanam atau yang removable gitu. Kayak yang kemarin Honda yang di sale gede-gedean itu dari harga 50 sekian jadi 19 juta. Oh iya, Itu dia removable. itu listrik tuh. Iya. CUVE. Oh menarik. Cupe. CUVE dari 50 sekian jadi 19 kemarin di sale. Gitu. Cuma dalam waktu berapa? 30 hari ya? Langsung habis kuota. Oh udah habis, Udah habis kuotanya. Jadi nggak beli. Ya udah nanti beli sama orang yang udah beli 25. Iya, sekitar segitu. Sekarang banyak digoreng, lagi digoreng. pasti digoreng. 20. Lagi digoreng. Dan itu laku. Nah, itu removable. Jadi memang bisa, tapi intinya sih sebetulnya kita pakai kendaraan listrik sesuai sama kebutuhan kita aja. Gitu. Kalau saya pribadi katakan kalau misalnya untuk emergency lebih kondisi tiba-tiba, kita bisa memilih metode transportasi yang lainnya sebetulnya. Kita nggak harus memaksakan kita harus selalu pakai kendaraan listriknya kita, gitu. Karena sekarang ini ada ojol, ada taksi online, ada segala macam sebetulnya itu udah nggak jadi masalah. Kalau tiba-tiba kita harus berangkat sekarang, ya udah kita nggak harus maksain karena memang dia efisiensinya adalah sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita takar dari awal. Oh, oke. Gitu. Berarti abang-abang ini punya motor bensin juga? Saya sih masih ada. Masih ada. Kalau saya udah masih nggak ada. punya. Saya udah Punya anak? Oh iya. Punya anak dia? Kalau saya udah nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena emang nggak punya aja bensin? Enggak, memang udah beralih ke Tapi full semua? Iya. Kecuali mobil ya, mobil belum. Oh berarti lu udah nggak suka lo sama Pertamina? Gitu. Masih suka, makanya masih ada mobil. Oh iya, baik. Punya masalah ya? Punya masalah ya yang Nggak ada. Pertalite Karena bentuknya kita digaji pertama. dari situ juga soalnya. Oh gitu. Kalau gue masih punya cita, ya gue beranggapan gitu ya. Kalau gue kan lagi transisi nih gitu, lagi mencoba karena begitu kebetulan semua mobil gue solar lagi pula gitu kan. Kerasa banget tuh sekarang tuh. Kalau gue hitung-hitung gitu ya, kayaknya lumayan nih kalau setahun 48 juta aja mah satu mobil. Iya. Kalau gue saving jadi sekolah anak ini. Iya benar memang. Ah 48 juta setahun? Gue seminggu 1 juta. Seminggu 1 juta berarti sebulan 4 juta. Iya. Kalah DPR ini tunjangannya 7 juta. Iya. Kalah sama DPR. Kayaan gua. Kayaan gua. Nanti ini pajak datang. Udah datang. Oh, udah datang. Kali-kali. Orang gua kesini dia ngeluh, keluar lagi buat pajak. Ngeluh mulu dia. Udah berkali-kali. Aku mau nanya bang, nih Cosmic nih mau dibawa sejauh mana sih? Sejauh masyarakat membutuhkan, karena nanti sampai pada satu titik kendaraan listrik itu sudah menjadi generik, ya pasti kita udah nggak dibutuhin. Udah nggak dibutuhin. Maksudnya informasi mungkin udah bisa didapetin di mana-mana. Iya, Akhirnya ini jadi barang umum. Sama Iya. kayak kemudian sekarang kita tidak perlu edukasi lagi bagaimana cara menggunakan tusuk gigi. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Udah biasa Gitu. aja semua orang. Iya, gitu. betul. Oh dulu butuh ya? Dulu ada yang begini? Tahun 1923. Itu pertama ya. Waktu itu Sebelum Super Muda diperkenalkan. tadinya itu dari orang-orang yang pengen ngasih edukasi tusuk gigi. Nggak, tapi gue yakin setiap ada peradaban baru, pasti kan butuh orang-orang yang kemudian mensosialisasikan mengenai setidaknya penggunaan yang benar. Iya. Pasti ada tuh, pasti ada. Betul. Pasti ada fasenya ya. Betul. Karena ya sama lah kayak di vape Jup, kan mungkin ini sampai di fase tertentu ketika semua orang udah kayak menganggap ya nggak perlu lagi diedukasi, udah biasa aja gitu, udah nggak dibutuhin lagi komunitas vape. Bisa jadi loh. Atau bisa jadi dulu ada komunitas rokok kali ya? Gue yakin ada. Mungkin sebenarnya. ada. Mungkin ada. Yang memperkenalkan bahwa rokok Iya. itu ada manfaatnya Iya, apa. iya, zaman Pasti dulu. ada, pasti ada. Iya. Community base tuh akan selalu jadi basis utama fondasi pertama setidaknya. Oke. Habis itu pasti
begitu udah jadi common Iya, ya sudah udah menjadi barang generik ya udah selesai. udah biasa aja. Oke, Karena oke. kalau di Cina pun kemarin kita itu ya kita lihat semuanya udah pakai sepeda listrik atau motor listrik ya kita pasti udah nggak yakin udah nggak ada klub-klubannya lagi gitu loh. Sorry. Abang-abang ke Cina ini ngapain sih? Kita kunjungan pabrik kemarin gitu. Oh, bisnis juga berarti di sini, bisnis juga. Enggak, cuman sebagai pengguna. Jadi sebagai langsung pengguna, dituduh. sebagai penggiat kan, kita ah. diajak. Jadi kayak buat apa namanya? Factory visit Iya, lah itu ya. Factory visit. visit. Gitu. Jadi ini serius loh gitu di sana tuh serius. Kita tuh nggak asal jualan di Indo kayak jual kabur enggak. Di Shenzhen ya berarti ya? Apa Ya, Pabriknya? kemarin kita Shenzhen? ke Enggak sih. Guangzhou. Terbuka sih. Iya. Anhui sama Wuxi. Oh, ya. Gue pengen ngomong, gue nggak tahu daerahnya, jadi nggak sorry. Iya, di Anhui terus banyak sih ya, 2 cabang ya gitu. Kemarin Wuxi, dua iya. factory gitu. Tiga sama Lingbo tuh. Tahun berapa itu? Minggu kemarin ya. Oh minggu, baru banget ya. Masih segar. Berarti 2025 cuy. Iya. 2025. Tahunnya 2000. Ini saya. Tahunnya Saya bodoh 2025. sekali saya nih. Tahun ini nggak tahu nih. Oke. Ini kan seolah-olah kalian udah melihat ujungnya. Menurut kalian akan berapa lama lagi sampai kemudian electric vehicle akan jadi barang generik di Indonesia? Kalau saya pribadi ya, menurut saya sih kayaknya nggak bakalan jadi barang generik sih. Malah kayaknya bakalan mungkin ya ke depannya mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan kayaknya bakalan elektrik semua sih. Kayaknya, tapi nggak tahu ya gimana nanti pemerintahnya aja sih sebenarnya. 10 tahun lagi akan jadi barang umum? Ya mungkin sekitar 30% mungkin ya di Jabodetabek bisa jadi. Karena yang tergantung ini sih ya, pabrikan-pabrikan itu juga menaruh Iya. infrastruktur seperti charging, Iya, seperti nah apa itu. ATPM-nya Iya. gitu ya. Tergantung itu juga sih Karena ya. sekarang tuh udah mulai ke situ loh arahnya, kayak SPLU udah dibikin banyak maksudnya untuk ngecas colokan 2 lubang gitu ya untuk motor gitu. Kalau dulu kan harus pakai konektor tuh. Awal-awal saya kan mulai aktif tuh 2023 tuh masih pakai konektor. Sekarang udah colokan rumah. Sorry tadi modern group 2007 pertama kali ya? Enggak, sebelumnya udah 2005 mungkin. 2005 ya? 2005. Ini kayaknya seiring sama kamera digital sih menurut gue. Iya. Hampir mirip sama kamera digital. Kamera digital tuh ATPS system itu pertama kali muncul kalau nggak salah 2002 atau 2003. 2000-an 2 lah. Iya. Itu yang pertama kali punya tempat untuk printingnya tuh cuman Adorama. Nah, Adorama tuh di Menteng. Iya. Nah, begitu sampai kita anggap nih tiba-tiba semuanya kamera digital kayaknya 2010 kayaknya 2008 udah semuanya kamera digital tuh. Iya. Udah semua tuh ya, dalam waktu 6 tahun. Akhirnya semua itu ganti platform aja gitu. Gua anggap nih ya 10 tahun kelamaan. Kayaknya bisa jadi 5 tahun lagi semuanya udah dianggap umum. Dengan support pemerintah kayak sekarang yang terus-terusan ngasih subsidi, menurut gua bisa jadi loh. Iya. Kalau di Jakarta sendiri malah kan Jabodetabek lah ya, mobil listrik udah banyak banget kan. Wah banyak. Udah banyak banget. Gua malah mulai merasa bahwa jangan-jangan nanti ganjil genapnya Udah kena. Pasti kena. Kalau semuanya udah mobil listrik ya bisa jadi akan kena. akan kena gitu. Gue yakin kayaknya nggak nyampe 10 tahun deh. Iya sih. Kadang-kadang BYD udah ekspansi bikin di sini gitu kan. Artinya itu kayak pintu masuk pertama sama kejadian zamannya Jepang masuk otomotif ke Indonesia kan. Di tahun 80-an awal. 80-an, Malari dan segala macam itu kan ya. Ini beda nih menurut gue. Dengan kekuatan seraksasa Cina sekarang tuh. Dan teknologi informasi yang lebih cepat juga. Betul. Gue 10 tahun kayaknya kelamaan malah menurut gue. Bisa jadi. Bisa lebih cepat Bisa, sih. memang bisa Kalau lebih bensin cepat. masih lebih naik terus. Tapi karena BED juga semakin tumbuh ya. Jadi gue ngerasa kayak cepet deh. Bisa besok kayaknya. Buru-buru. Kayaknya mesti beli sekarang. Sebetulnya yang enak itu bukannya kita nyumpain ya, gitu. Tapi kalau misalnya terjadi gonjang-ganjing dunia yang mempengaruhi harga minyak, itu sebetulnya listrik itu harganya paling stabil karena sumber energinya didapat dari dalam negeri. Ya walaupun sampai saat ini PLTU itu masih banyak kan pakainya batu bara, ya kan. Tapi batu bara yang dibakar di PLTU itu dengan pengawasan ketat supaya gas buangnya itu menghasilkan polutan yang paling minimal.
Paling minimal gitu. Dibandingkan dengan kalau kita bandingkan sekian juta kendaraan bermotor yang ada, itu sebarannya malah lebih luas. Kalau beberapa PLTU kita bisa ngawasin dan penyebaran polusinya juga ya kita bisa kontaminasi konten gitu loh. Tahan gitu. Dan mudah-mudahan juga PLTS yang surya. Ya surya, Iya, itu kan juga angin. sekarang kan lagi dipersulit kan. Ombop. Lombok lagi. Ombop siapa? Dan Surya siapa Surya? Surya insomnia. Ya intinya juga PLN sekarang memang untuk bauran energi terbarukannya juga mulai ditingkatkan. Kayak energi panas bumi itu di daerah Dieng itu banyak sekarang lagi dibor banyak tuh untuk menghasilkan listrik. Dan jangan lupa parameter berikutnya, harga, betul. Nggak bisa dibohongin deh. Harga itu sangat mempengaruhi banget. Ioniq 5 digoreng sampai 1,1 begitu semua mobil Cina masuk 600 juta aja belum tentu ada yang beli. Betul. Ya kayak kemarin aja Honda keluarin CUV-E harga awal 50 sekian juta. Begitu 19 laku keras langsung habis. Alto 1 Iya. Cherry Bingo langsung turun harga begitu Alto 185 wadang langsung Bingo 230. Betul. Memang harga itu untuk orang Indonesia sangat berpengaruh. Berarti berasa kayak main PS ya, zaman-zaman PS. Yang kalau udah ada yang baru tuh teknologi ya udah yang lama pasti turun. Pasti turun. Iya. Dan buat orang-orang yang mau nyoba yang tahun kemarin tuh masih relevan gitu, masih ngerasa tidak ketinggalan banget kok. Ketinggalan banget gitu, teknologinya masih oke, layarnya masih gede, gitu kan. Masih ada TV-nya, masih oke lah gitu, masih oke. Masalahnya memang juga yang bikin orang takut beli mobil listrik dan motor listrik kadang ya karena itu harga jual kembalinya jatuh. Iya. Sama infrastruktur di daerah-daerah tertentunya belum ada. Iya. Belum disupport. Jadi misalnya kita mau keluar kota, kalau Jawa kan nggak ada masalah. Jawa nggak ada Tapi kalau masalah. misalnya kita belinya di Sumatera, kita belinya di Kalimantan, Sulawesi kan masih masalah kalau untuk jarak jauh ya. Mau nyampe sini kita nggak ngisi di mana nih, masih gitu-gitulah. Gitu loh, masih problem. Kalau ngecas di rumah tuh berapa watt sih dia kena? Tergantung motornya lagi, baik lagi. Tergantung motornya lagi. Ada yang paling minimal banget. 300 watt. 200-300 watt ada. Masih kecil ya. Kalau mobil tuh bisa Kalau motor mesti tambah meteran baru lagi kayak mobil. Enggak Nggak usah ya? Kalau mobil doang ya begitu ya? mobil tuh berapa watt ya mobil? Mobil biasanya 3.300 sama 7.700. Hotel 4 AC 4 PK tuh. Tapi murah Juk. Murah. Bayarnya tetap murah. Cuman kan 300 ribuan lah tetap sebulan. meterannya tuh yang ukurannya gede dong. Kalau nggak jepret. Iya, tapi Iya. bayarnya cuma 300 ribu. Dia narik ulang biasanya bikin. Misalnya bikin- bisa Iya, pasang iya. baru. Iya meteran sendiri. Meteran buat mobil. Iya, gitu emang. Emang dipisah, emang biar kena subsidi kan? Ada yang Iya pakai kan? subsidi. Jadi dari PLN kemarin itu ada program sambungan barunya juga didiskon. Terus kemudian meterannya juga menggunakan meteran pintar. Betul. Yang nanti dia ngasih diskon antara jam 10 sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Ya pokoknya kalau selama masih banyak fasilitas-fasilitas subsidi kayak gitu, pertumbuhannya makanya cepat banget Iya. sekarang. Cepat banget emang. Gitu. Walaupun kalau di mobil, gue nggak tahu deh. Apakah di motor kalau gue ngerasanya kayaknya motor harusnya lebih cepat deh. Apanya? Pertumbuhan pembelian transaksinya. Pertumbuhan transaksinya. Saat ini lagi agak stagnan sih karena tahun lalu kan kita ada dapat subsidi di sepeda motor, tapi Iya, tahun iya. ini nggak dapat. Nah, konsumen jadinya kayaknya holding. Jadi kayak nunggu. Jadi nunggu nih tunggu Subsidinya ada lagi subsidinya nggak ya? ada lagi apa enggak gitu loh. Gitu. Nah, kita sih sebetulnya kalau mau bilang sih ya kalau mau beli sekarang aja gitu, nggak usah nunggu-nunggu karena kalau nunggu pun kalau kita masih pakai motor bensinnya gitu kan pengeluaran yang keluar dengan saat ini digantikan dengan motor listrik pun yang tadinya kita rugi di motor bensin itu sudah menutupi subsidinya sebetulnya gitu. Karena bedanya jauh banget. Oke, sekarang gue mau ini deh. Gue minta rekomendasi. Seandainya budget gue 50 sampai 100 juta, motor apa yang Wah, gede juga budgetnya. Kecepatannya. Oh, gue orang kaya. Orang kaya. Kalau 50 sampai 100 juta. Ya, ini kita ngomongin supaya as hobbyist dan secara fungsi juga oke lah gitu loh. Oh berarti gue juga 15 sampai 25. Oke, kalau dari budget 50 sampai 100 mah itu
udah nyaris sempurna sih dapat motor listriknya tuh udah nyaris Oh, sempurna. under the backbone. Kayak Kau begitu sempurna di mataku. Ya apa motor apa yang rekomendasi? rekomendasi kalau di 50 sampai 100 juta itu mungkin bisa ke Jiho sih. Zeho. Soalnya gini, gue pengen beli motor tapi NMAX tadinya. Antara NMAX atau XMAX. Ya. Gitu. Gue pengen punya cuman kalau buat jarak jauh. Artinya harus dapat kalau misalnya model listrik Feelnya sama ya. feelnya sama. Kalau dari segi kenyamanan, dari remnya udah bagus, shock breakernya enak, Jiho sih pilihan. Jiho. Iya. Cina juga dia. Dia di Cina juga. Dia di Ada juga harganya ada juga Kevico sebenarnya. Tapi nggak tahu Kevico udah dijual belum? enggak dijual kayaknya. Oh, belum Jadi ya? harganya tuh kurang lebih dia 60 jutaan gitu. Oke, itu udah oke tuh ya. Itu udah kita bilang udah. Gede nggak motornya? Motornya segede NMAX. Segede NMAX? Iya. Wah, cakep tuh. Itu. Cakep. Ya, itu makanya yang pakai juga dikit di Indonesia karena harganya lumayan mahal. Tapi Harganya memang lumayan. udah dari segi pengeremannya juga udah ABS, terus udah Brembo juga ya. Asal berhenti syukur. Abis. Nah pokoknya baterainya Berarti syukur. ABS. Udah oke lah. udah oke banget lah, kayak dinamonya juga Safar gede. berapa Safar? Safar 58. Safar juga. Iya. Kayaknya oke Iya, antara Secara itulah. spek dua itulah ya. Secara spek iya. Ion Kalau juga gue sih nyari size motor Ion. deh gue kayaknya Ion. karena badan gue lumayan gede kan. Iya, masuknya ke situ. Itu kan Oke. memang udah ukurannya udah gede-gede. 15 sampai 25. 15 sampai 25. 25. Yang bentuknya tuh kayak motor Ya, motor naked. Naked itu sekarang ada Tirano ya? Tirano. Terus dia Tirano, kayak Mobil. Kayak Yamaha Zoomer. Juma. Iya, Jumur gitu. Naked kan. Terus banyak sih pilihannya 25 juga. Apa tuh? Tirano Ada Maka. terus Maka 35 ya. 35. Maka 35. Gue jadi penasaran gue. Iya, boleh. Apa tadi namanya? Zeho. Jiho AE8 Plus. Zeho Jeho tulisan Z E E H O. Kenapa AE? saya promosiin Jeho? AE8. Lu kan ya dia. Saya kan ya Dea ya. Zeho Ya, AE8 Plus. AE8 Plus. Oh cakep. Cakep, kayak alien banget. Tadi saya Tirano. Soalnya naked ya, Kalau coba iya dia belum ada yang sekelas ini. ada yang nanti bakalan masuk tuh yang mode Kenes. sportnya, Kines tuh, mode sport dia. Apa namanya? Ya dia Kenes. Kenes. Dia kayak motor gede gitu. Iya dia tulisannya gimana sih? Ya tulisan biasa aja ya. dia. Kenes. Kenes gitu. KNES. Tirano. Tirano, iya Tirano. Gak ada lagi. Ini mobil Tirano. Gak ada. Nggak ada. Kalau ada misalnya nulis doang. IADEA. Ya. Oh iya. Ya. Ya ada ya. Tulisan biasa aja tulisan Kenes. itu. Kenes. Ini mah kayak Matic. Oh iya, nanti kan naked gitu. Bukan. Oh, keren juga ya. Ya, itu ngecasnya cepet. Oh tapi capek nih mah bawa motornya nih. Itu begini. memang motor hobi lah jatuhnya. Iya. Nah, kalau yang nggak mau capek itu kalau skuter metik. Udah dikit lagi 50 tahun, pinggang udah gak support. Umur udah gak mendukung gue. Mau gue nge-gym gimana tetep Berarti aja. ganteng sih ya. Oh Ganteng lah. iya cakep. Ganteng. Iya, cakep. Banyak lah pilihan. 25.900.000. Iya, kalau 20 di level 25 sebetulnya pilihannya banyak. Banyak. Apa aja tuh? Iya. Kalau mau yang sewa baterai ada Polytron. Ada Polytron, ada Maka. Polytron. Baterai Simbada. Polytron motor. Yang ganteng-ganteng modelnya tuh Alfa. Alfa Servo. Alfa. Tapi gede-gede juga. Ada Lumayan juga, tapi nggak gede. terlalu gede. Servo Masih ya. oke lah. Nggak terlalu. Gue nyari size sih jujur aja Iya. nyari size. Kalau Om cocoknya sih ke ya kayak gitu ke Sapar kayak gitu. Karena kan bodinya dia bongsor banget kan. Ini tapi Panjang juga. Matic banget. Lumayan soalnya kan kalau misalnya buat jarak jauh emang enak yang kayak gini-gini. Iya. Alfa Servo. Iya ini yang mirip Matic. Iya. Oke, terakhir deh dari kalian. Kalau misalnya Cosmic dikasih kesempatan dapat anggaran dari pemerintah, untuk bikin sosialisasi tentang penggunaan motor listrik dan manfaatnya, kira-kira apa yang pengen dibuat? Apa Om yang mau dibuat Om? Anggaran Om. Anggaran. Kan dapat anggaran, udah dapat. anggaran. Nah, dapat anggaran udah. Jadi Apa udah? Tinggal udah pernah ngapain? Enggak, kita Ngapain? selama ini swadaya sendiri sih dari member-member gitu kan. Ya apa ya? Kita nggak pernah ngebayangin Iya.
Dapat dana karena selama ini ya kita jalan sendiri aja. Ya bukan, Kalau dia emang nggak percaya ya kalau pemerintah baik ya. Jadi pemerintah nggak percaya kalau pemerintah bakal ngasih dana. Begitu. Kalian pesimis sama pemerintah ini. Apa ya Om? Lebih ke ini kali ya Om, kayak misalkan kayak bikin tempat yang khusus buat kayak kumpul-kumpul gitu kali ya. Maksudnya untuk edukasi gitu kayak gitu. Ya biasa sih paling ya kita bikin roadshow lah. Atau mungkin bikin ini kali ya, bikin kayak semacam training center. Ya, Ya kayak gitu. itu benar. Memang karena sekarang kita lagi kesulitan untuk montir. Gitu. Jadi Mekanikalnya jarang. mekanik untuk motor listrik itu memang sekarang masih sedikit. Jarang banget. Oh, lebih suka deket oli daripada solder ya. Ya karena memang ada pendekatan. Sebetulnya gini, kalau menurut saya pribadi karena saya main modifikasi gitu kan, lebih gampang di motor listrik karena kita cuma pikirin alur kelistrikannya aja. Kalau di motor bensin itu ada sistem bahan bakarnya, ada mekanikalnya, ada kelistrikannya. Artinya anak STM elektro bisa jadi montir. Betul. STM mesin nggak bisa. Tapi sebetulnya kalau STM mesin itu untuk moving ke elektrik itu sebetulnya bisa. Bisa. Cuma maksudnya dia kayak perlu penambahan ilmu gitu kan. Nah, Iya. Ini anak elektro punya kans untuk direct langsung. Iya gitu. Iya. Jadi sebetulnya karena internal combustion engine kan dia juga harus paham kiprok, kelistrikannya, elektriknya. Nah ini tinggal digeser aja, ditambahin gitu loh. Bahkan beberapa ada yang perlu dikurangin malah yang nggak perlu ya. Betul. Masalah piston dan lain-lain ya. Udah nggak ada. Timing pembakaran, timing injeksi. Busi nggak perlu kan gitu. Jadi memang tapi saat ini ya intinya kita kekurangan montir sebetulnya. Kenapa? Itu juga jadi salah satu variabel yang menghambat karena masyarakat kan, gue kalau sampai motor listrik ini rusak, gue perginya kemana gitu. Sementara service centernya masih sedikit, montir yang menguasai juga masih sedikit gitu. Atau mungkin karena demand-nya aja kurang ya. Jadi bukan sih, gue yakin karena emang belum gini. Sebagai sumber komersialisasi utama buat bengkel untuk bikin itu tuh belum cukup mumpuni karena masih banyak yang pakai engine. Iya, gitu. Jadi kayak belum tentu, misalnya gue pengen buka bengkel gitu ya. Pasti masukan yang paling cepet sebenarnya tetap mesin Jup. Kenapa? Karena ada ganti oli, ganti busi, fast movingnya banyak. Ganti fan belt, macam-macam, ganti rantai. Iya kadang betulin ini rusak ini, buset, nyedek mulu lo. Walau Mas, tadi saya datang cuma nggak bisa klakson. Jadi nggak bisa nyala. Kok jadi ganti piston? Harus ganti pambel kan. Emang secara variabel nilai komersialisasi dari sebuah maintenance untuk motor listrik kesannya nggak seksi kali ya? Nggak seksi karena ya itu memang kali. Nanti kalau beli mobil listrik ya lihat di buku ini ya. Karena gue udah tahu makanya gue berpikiran beli. Karena gue pikir nggak begitu. Buku servisnya itu sampai 50.000 kilometer itu cuma checklist doang. Iya. Kayak nggak perlu apa-apa justru. Nggak perlu apa-apa, itu semua checklist doang sampai 50.000. Nanti sesudah 50.000 baru ada beberapa lah item yang harus diganti. Nah di motor listrik juga sebetulnya sama gitu. Cuman kan orang Indonesia kekhawatirannya karena ini teknologi baru orang belum paham. Jadi bahwa kekhawatirannya adalah kalau sampai rusak gue pergi kemana gitu. Nah ini juga kita sekarang juga pengen support supaya dari komunitas juga banyak kan karena di komunitas kita karena kita saling berbagi mereka biasa nggak tahu mesti pergi kemana akhirnya nanya di komunitas akhirnya mereka menjadi montir-montir yang otodidak sebetulnya. Gitu. Siap. Oke, berarti itu ya yang paling penting tuh sebenarnya adalah ya training center menurut gue penting. Dan ya kalau perlu bahkan training center itu bukan masalah di mekaniknya doang gitu loh, bahkan masalah edukasi penggunaan, perawatan gitu kan. Adab. Penting tuh adab. Oke, Jep. Sama ibu-ibu. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Cosmic. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Dan kalau misalkan ada rekomendasi komunitas yang unik yang bisa kita ajak ngobrol, boleh aja tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, saya Jupri. Saya Kuaci. Pamit undur diri, dadah. Bye. Gue jadi kepikiran beli motor.